Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Ulin. Bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, luar biasa. Adik-adik pada bosen gak nih? Kan udah lama belajar dari rumah. Tidak boleh bosen ya, katanya ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi dokter. Jadi kita harus tetap rajin belajar ya, meskipun secara daring di rumah. Oke? Nah adik-adik, kan ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kakak mau mengingatkan ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa aja sih kak protokol kesehatan itu? Jadi protokol kesehatan ingat selalu 3M. Apa aja kak 3M itu? Jadi 3M yang pertama yaitu memakai masker. Ketika adik-adik keluar dari rumah nih, wajib sekali sekarang harus memakai masker. Karena agar kita terhindar dari paparan virus corona. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Jadi adik-adik harus rajin ya mencuci tangan dengan benar, memakai sabun dan air yang mengalir. Kalau kita keluar rumah tidak ada tempat cuci tangan, gimana dong kak? Jadi kita wajib membawa hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Agar kita terhindar, kita tidak boleh berkerumun dan menghindari kerumunan. Kita harus menjaga jarak minimal yaitu 1,5 meter. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita semua bisa kembali belajar di sekolah. Semangat adik-adik! Adik-adik di rumah sudah siap belum nih kita mulai pembelajarannya? Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga adik-adik nanti ketika memahami materi yang kakak sampaikan, adik-adik dipermudah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Dibagi menjadi berapa sih jenis-jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya? Ya, betul, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar. Yang kedua ada vivipar. Dan yang terakhir ada ovovivipar. Lalu kak, apa sih yang dimaksud dengan jenis hewan tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Hewan ovipar merupakan hewan yang cara perkembangbiakannya dengan bertelur. Lalu kak, apa sih ciri-ciri dari hewan ovipar tersebut? Bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama yaitu dia tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, dia tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki rahim. Ada yang tahu tidak? Apa contoh dari hewan ovipar? Ya, betul. Contoh dari hewan ovipar yang pertama ada ayam. Kemudian ada ikan. Yang ketiga ada bebek. Kita lihat dong,
kita tahu bahwa ayam itu memiliki telur yang biasa kita makan. Betul nggak? Nah, itu merupakan contoh dari jenis ovipar. Lalu yang kedua yaitu ada jenis vivipar. Yang dimaksud dengan jenis vivipar yaitu hewan yang cara perkembangbiakannya dengan melahirkan. Ciri-ciri dari hewan tersebut yaitu dia yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua hewan tersebut biasanya memiliki bulu, yang ketiga dia memiliki rahim. Nah, itu contoh ciri-ciri dari hewan vivipar. Lalu Kak, contohnya apa? Contoh dari hewan vivipar yang pertama ada kambing, kemudian ada sapi, ada kerbau. Itu adalah contoh hewan dengan cara perkembangbiakannya melahirkan. Nah, yang terakhir ada jenis ovovivipar. Tadi di depan kakak sudah menjelaskan ada jenis ovipar, yaitu jenis hewan yang cara perkembangbiakannya dengan bertelur. Kemudian ada juga jenis vivipar, yaitu hewan yang cara perkembangbiakannya dengan melahirkan. Lalu, apa sih Kak yang dimaksud dengan ovovivipar? Ada yang tahu? Ya, betul. Jenis ovovivipar yaitu jenis hewan yang dia bertelur terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia melahirkan. Lah, kok bisa sih terjadi hal seperti itu? Ya, bisa. Karena pada saat terjadi pembuahan itu terbentuklah zigot. Kemudian zigot tersebut berkembang menjadi embrio. Lalu embrio tersebut mendapatkan asupan makanan yang membuat dia menjadi berkembang. Tetapi berkembangnya itu masih di dalam tubuh induknya. Lalu setelah siap dia memiliki tubuh yang lengkap, dia baru dilahirkan. Nah, itulah proses terjadinya perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Lalu Kak, apa sih ciri-ciri dari hewan ovovivipar? Yang pertama yaitu pembentukannya secara generatif. Yang kedua, calon individu bertelur kemudian menetas keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga yaitu makanan diperoleh dari telur tetapi dia berkembang dalam induk. Lalu contoh dari hewan ovovivipar yang pertama yaitu ada bunglon. Yang kedua ada ikan hiu. Lalu yang ketiga ada kadal dan lain-lainnya. Nah, itu tadi jenis-jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Semoga adik-adik setelah mendapat penjelasan dari Kak Ulin bisa mengetahui ya, oh hewan ini termasuk jenis ovipar, vivipar, atau ovovivipar ya. Jadi adik-adik bisa nih membedakannya. Semoga penyampaian dari Kak Ulin bisa bermanfaat dan membantu dalam proses belajar adik-adik di rumah ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kakak ada kesalahan. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.